untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, semoga kebahagiaan, salut, berkah. Bisa mati seluruh daerah, para staf ahli, bupati, asisten kerja, para perangkat daerah, dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang yang hadir saat ini. Yang sebati dan kita banggakan perwakilan dan tim ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Ahmad Suhad yang hadir aktif membantu kita hadirin dan para undangan yang berbahagia, juga yang sebanggakan teman-teman wartawan yang hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk mengikuti pembekalan atau peningkatan tentang program Smart City. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak dan partisipasi aktifnya selama mengikuti bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City mulai tahap 1 hingga tahap 4. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memfasilitasi dan melakukan pendampingan penyusunan Master Plan Smart City kawasan pariwisata prioritas nasional KSPN Bromo Tengger Semeru. Semoga segala sini dapat terus berlanjut dan mudah-mudahan dapat membawa manfaat positif serta akan semakin memperkuat komitmen kita bersama untuk terus berkiprah dan berkarya nyata dalam memajukan daerah di Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penyusunan Master Plan Smart City dalam program implementasi gerakan menuju kota cerdas pada kawasan pariwisata prioritas nasional Bromo Tengger Semeru. Tentu pemerintah Kabupaten Malang menyambut antusias akan hal ini yang saat ini memang sangat diperlukan dan dibutuhkan serta menjadi kebutuhan sebagai upaya untuk merespon perkembangan global yang bergerak begitu cepat dan semakin dinamis. Bapak Ibu yang saya hormati, secara garis besar penerapan konsep Smart City terdiri atas 6 pilar atau dimensi yang dikembangkan secara integritas, yaitu Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Branding. Nah, ini perlu kita kembangkan. Jadi saya sepakat dengan Pak Farid untuk Kabupaten Pak Sekda tentang dengan Smart City sebagai gengsi supaya ada beda. Jadi kalau mau kabupaten itu sebagai gengsi yang saya berharap nanti digitalisasi di dalam semua kegiatan dan kebutuhan administrasi di Kabupaten Malang. Ini sama negara nanti di 2022 sudah satu persatu masing-masing dinas sudah menggunakan aplikasi digital. Ya, saya berharap nanti semua pelayanan ke depan ya, di Banyuwangi sudah berjalan, sudah tidak perlu lagi masyarakat datang menemui Bapak Ibu sekalian. Dan ini salah satu dari program pemerintah untuk mengurangi kesempatan untuk korupsi, sehingga tidak ada kontak langsung antara pemohon dan pelayan publiknya. Dengan demikian ini mengurangi transaksional dalam hal pelayanan. Ini mau dan tidak mau harus kita lakukan, dan ini
meringankan serta nanti mengurangi beban kerja kita yang saat ini Kabupaten Malang merasa kurang ASN-nya atau pegawainya. Sehubungan dengan pemerintah Kabupaten Malang sudah tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai honorer. Yang honorer itu harus dievaluasi kinerjanya. Temuan BPK kemarin ada 1.000 lebih yang harus dievaluasi karena kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka kontraknya nanti BKPSDM serta inspektorat untuk mengevaluasi yang memang beban kerjanya terlalu ringan dan tidak membutuhkan, boleh tidak diteruskan kontraknya karena memboroskan anggaran. Pesannya Pak Jokowi, Bupati itu suruh mengerjakan pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi. Maka pesan untuk APBD kepada bupati-bupati, setiap pengeluaran dari APBD harus berdampak terhadap peningkatan ekonomi. Ini pesannya Presiden. Ya. Ini harus saya lakukan. Nah, sehingga dengan demikian nanti bertahap Kabupaten Malang nanti jadi yang terdepan. Dan dari Pak Direktur Pencegahan Korupsi Jawa Timur, Bapak Brigjen Bastian, mencanangkan Malang harus nomor 1 MCD-nya. Saya minta nanti Pak Sikda nilainya harus 90, ya, yang 8 area korupsi itu dari dinasnya. Kalau dinasnya tidak mampu, persoalan cari yang lain yang mampu. Saya tidak mau terdengar-dengar dulu. Kemarin vaksinasi, saya lakukan dulu sama Pak Dinas, camat yang tidak mampu menangani vaksin, ya sampai LT begitu. Artinya semua bisa. Ternyata kalau kita berbuat bisa, target 1.600 per kecamatan jalan, satu kabupaten bisa 50.000 lebih. Sehingga ya tidak berlebihan, kemarin ketika evaluasi percepatan vaksin di Jawa Timur, Kabupaten Malang dijadikan contoh oleh Pak Pangdamnya. Di slide-nya itu mesti contohnya Kabupaten Malang bisa, yang lain kenapa tidak bisa. Nah ini kita harus merefleksi diri. Jadi kita yang ketinggalan, kalau yang lain bisa, kita wajib bisa, gitu ya Pak Khalidnya. Jadi nanti Smart City ini, Smart Legacy ini harus betul-betul kita terapkan di Kabupaten Malang di semua lini yang MUU untuk aplikasinya, untuk pelaksanaannya kita dengan Rektor ITN, itu rektornya Pak Sikda. Pak Sikda ini jadi ketua alumni insinyur ITN atau insinyur Kabupaten Malang. Ya, insinyur sekarang harus sekolah lagi, sekolah insinyur. Ini yang insinyur bagaimana sekolahkan, karena kalau praktek insinyur tidak punya kompetisi insinyur, itu bisa dipersoalkan kalau terjadi kecelakaan kerja. Untuk itu saya minta nanti semuanya, nanti prioritas Pak Sekda, dinas tanah yang bisa duluan untuk melakukan digitalisasi di semua administrasi dan pelayanannya, utamanya di Capil, supaya nanti masyarakat kita mulai dari Apel Gading sampai Kasembon sudah tidak usah rewel ke Panjen hanya minta sebuah KTP atau KK dan yang lainnya, bisa di aplikasi melalui camat, melalui desa, nanti sudah jadi. Ini coba dikemas. Yang ini kalau nanti minimal yang jadi tempat wisata, objek wisata itu bisa diserahkan ke daerah lagi sesuai dengan 42 kalau tidak salah ya kabupaten bisa mengelola itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, ini Malang luar biasa, karena Malang punya potensi Pak Farid yang luar biasa, spot untuk landasan terbang layang atau para layang itu terbaik saat Indonesia, ada di Malang, dan ini cuma ada 2, di Australia dan di Uganda. Karena kalau di situ para layang itu tidak terjun tapi terbang.
Jadi diem aja di kick off itu udah naik airnya, dan bisa lebih lagi di kick off, walaupun kick off-nya ada di bawah di pantai Kudangan, dan bisa terbang sepanjang hari semaunya karena udaranya memang cukup stabil dan para layangnya naik. Kalau di yang lain terbang turun, nggak bisa naik karena ada udaranya. Ini tidak ada menurut ahlinya itu. Di dunia cuma ada 2, di Australia sama di Malang. Dan ini sudah sampaikan ke Pak Sandi mau lihat. Dan itu pun bisa terbang malam. Namanya para layang bulan purnama. Itu kalau di sana di Australia. Itu katanya turis Australia. Ini kalau dikembangkan jadi luar biasa. Pantai 3 warna, insya Allah hanya di Malang. Itu karena terumbu karangnya ada 3 warna yang di 90, 3 dan 9 itu baru kelihatan. Ya, di yang lain banyak untuk diving, untuk surfing itu semua ada di sepanjang pantainya. Menurut travel agent pariwisata dari Bali, pantai kita ini lebih indah daripada di Bali, katanya dia. Walaupun mandi dari Bali, ya indah sih. Sehingga tidak salah kalau nanti Kabupaten Malang jadi bagi kedua untuk pariwisatanya. Dan mudah-mudahan ini ada dukungan dari pemerintah pusat karena banyak investor yang akan mengelola pariwisata untuk memajukan wisata di Kabupaten Malang ini. Mulai banyak yang mau masuk. Nah, sehingga nanti dengan Smart Regency ini aplikasinya semua yang berhubungan dengan pendapatan Pak Made sudah pakai aplikasi ini, sehingga mereka yang berkewajiban bayar pajak 10%, pajak restoran, pajak hotel sudah ada di sini. Dan Pak Sekda melalui semua dinas kita ini untuk umum, ya. Makanya nanti kalau di Kepanjen atau di Kabupaten Malang sudah banyak hotel berdiri yang layak untuk dibuat kegiatan pakai hotel yang di Kabupaten Malang, karena bilnya 10% masuk PAD Kabupaten Malang. Jadi Pak Kepala Dinas kalau mau berkegiatan nanti pakai yang di Kabupaten Malang. Saya bukan sponsor, tapi ini kepentingan PAD. Termasuk produk-produk apapun yang PAD-nya masuk Kabupaten Malang pakai itu. Masuk yang suka rokok, bukan promosi rokok. Yang suka rokok belum sih kalau mau rokok. Beli yang produknya Kabupaten Malang. Dari rokok itu dana bagi hasil cukai dan tembakunya nanti masuk ke Kabupaten Malang. Dan saya promosikan ini ternyata naik. Kalau saya awal 79, sekarang sudah naik 10 miliar, 89 miliar dari BPHJT. Dana bagi hasil cukai dan tembakau. Ini nanti ada kelebihan. Makanya kenapa Kabupaten Malang ibu kotanya pindah ke Kepanjen, supaya nanti retribusi parkirnya di Kepanjen masuk ke Kabupaten Malang juga. Jadi pendapatan parkir, pendapatan ini nanti pindah semua. Ini wartawan tidak bisa tulis nanti kita dengan kota gak enak dulu. Bukan maksud itu, tetapi karena kita ketemu semuanya harus kita hitung dengan pendapatan masing-masing kabupaten. Dan saya terima kasih kepada semua OPD yang telah berprestasi. Dengan saya minta untuk inovasi, sudah banyak yang dapat penghargaan. Setiap award kita dapat, ya, dan prestasi yang cukup luar biasa. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kita Piala PON itu tidak pernah dapat emas ya dulu, paling 1 kalau dapat. Nah, sekarang akan lalu 2 kali kita dapat 17 emas yang kali ini. Itu capaian terbesar dunia masyarakat, karena kita memang ciptakan untuk ke depan visi-visinya Kabupaten Malang, Kabupaten Makmur, Kabupaten Malang itu adalah makmur. Makmur itu artinya kabupatennya maju, kabupaten agamis, kabupaten kreatif. Ini yang harus diterapkan. Kabupaten mandiri. Mandiri itu tidak tergantungan, tapi harus hidup dengan kekuatan kita sendiri, punya kabupaten unggul. Ya.
dan R-nya responsif terhadap semua peluang dan keadaan. Ya, kalau ada peluang pariwisata kita tangkap, ada peluang ekonomi kita tangkap, respon. Jangan diperlama-lama. Kalau ada investor mau masuk sini, ya izinnya dipercepat. Tidak usah lama-lama, segera mereka berbuat sehingga nanti meningkatkan ekonomi dan membuat kesalahan. Dan ini kita lakukan. Nah, di responsif, kreatif, akhirnya kita mulai unggul. Di semua ini dengan kebutuhan lain sudah tidak terlalu jauh. Tinggal pendidikan Pak Ahmad ya. Ini yang masih ketinggalan. Ya, MCP kita kemarin periode lalu sudah nomor 2. Sekarang keselip yang lain. Maka kita harus nanti 90 menjadi nomor 1. Ya, monitoring and corruption center and prevention. Jadi nanti monitoring corruption prevention-nya sudah jadi terbaik di Malang dengan tata kelola yang lebih baik. Tentunya ini akan menunjang nanti smart agency ini di Kabupaten Malang. Hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang saya sampaikan, agak terlalu panjang biar nanti semua memahami, karena itu yang harus kita kerjakan di Kabupaten Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Smart City Smart Agency di Malang kita nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Mudah-mudahan nanti Smart Agency ini bisa berjalan dengan baik dan namanya dirubah ya, sudah bukan Smart City sesuai arahan dari Pak Farid. Ya, Smart Agency Kabupaten bukan kota, City kan kota. Hanya dengan demikian, insyaallah nanti kita bersama pasti kita bisa. Ya, itu hadisnya Rasulullah, bukan katanya Pak Yusuf Kala. Al-Jama'atu rahmatun wal furqatu alatun. Bersatu kita pasti dapat rahmat. Kalau kita bercerai-berai pasti kita dapat sengkala. Maka kebersamaan semua ya, SKPD ini saya lihat sudah sekarang satu proyek. Kalau ada apa-apa, ini leadingnya BPPD semua tidak boleh dulu, enggak urusannya BPPD, urusannya DWP, urusannya DWP sing lain nggak tahu. Sekarang ini harus bersama Bupati, Sekda dan semuanya sampai kepala desa harus bersatu padu membangun Kabupaten Malang. Bersama pasti kita bisa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, apa itu? Di atas. Nah, ini. kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, jadi yang terakhir pemilih. Baik, yang bersama untuk bersama. Malang Makmur. Malang Makmur. 1, 2.